Rencana kegiatan eksplorasi migas di tambang Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus disosialisasikan kepada masyarakat Jumat 8 Juli 2022 di Desa Persiapan Rau Waturleli, Kecamatan Tanimbar Selatan. Sosialisasi yang digagas oleh anak perusahaan PT Tanimbar Energi Abadi yang bertemakan tugas fungsi dan capaian kinerja BUMD Tanimbar Energi dan kesiapan masyarakat menyongsong hadirnya lapangan gas abadi, dalam hal ini INPEX, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam kegiatan tersebut dihadirkan 3 narasumber, yakni narasumber pertama Ibu Johana J. Lololuan selaku Direktur Utama PT Tanimbar Energi, narasumber kedua Valens Batil Murik sebagai Direktur Operasional PT Tanimbar Energi Abadi, dan narasumber ketiga Mesak Rahandekut SPD MPD selaku Direktur Utama PT Tanimbar Energi Mandiri. Sosialisasi hari ini terkait dengan tugas, fungsi, dan juga capaian atau target dari BUMD, PT Tanimbar Energi, dan juga 2 perusahaan. Kalau Bapak Ibu dengar BUMD itu badan usaha milik daerah, itu ada 3 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang pertama BUMD PT Tanimbar Energi yang mengurusi bidang minyak dan gas yang bersentuhan langsung dengan Blok Masela, ya di dalamnya Bapak Ibu juga terlibat. Yang kedua BUMD PT Kalwedo Kidabela, itu urusan transportasi, sembako, dan juga bahan-bahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan mendasar. Kemudian BUMD yang berikut adalah PDAM, yang urus air banyak-banyak, pipa-pipa ledi. Jadi itu ada 3. Dari 3 BUMD ini, maka BUMD Tanimbar Energi yang membidangi langsung minyak dan gas bumi, yaitu Blok Masela, ya, kita dibentuk oleh Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012. Jadi Tanimbar Energi ini sudah ada sejak tahun 2012 dengan dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini tentang minyak dan gas, di mana Bapak Ibu pernah dengar hulu dan hilir. Jadi undang-undang ini berbicara tentang migas, minyak dan gas, yang di dalamnya itu adalah kita masuk di dalam Blok Masela, ya. Blok Masela ini adalah lapangan gas abadi, ya, yang mana berkaitan dengan hulu. Hulu ini adalah disebut eksplorasi dan eksploitasi. Itu yang membicarakan tentang eksplorasi dan eksploitasi. Kalau eksplorasi itu adalah mencari cadangan dan juga mendapatkan tambang, hasil tambang, yaitu minyak dan gas. Dan kalau eksploitasi itu berarti kita sudah berada di dalam ambang pengelolaan, transportasi, dan pemasaran. Jadi hulu dan hilir. Kemudian juga Bapak Ibu, untuk Permen 37 tahun 2016 ini berbicara tentang PI. Kalau bahasa dalam bilang participation interest, PI, ya. PI ini hanya 10% karena itu ada di Permen 37 tahun 2016. Sudah dilakukan revisi lagi, tapi hasil revisinya kita belum dapat. Jadi ini bicara tentang kita punya saham di Blok Masela itu 10%, ya. Tetapi pernah Bapak Ibu dengar ada gejolak bahwa kita tidak mendapat partisipasi interest itu pada 2 tahun lalu. Nah, ketika surat dari gubernur ada kepada kita bahwa kita tidak mendapat PI, maka dari kita BUMD maupun juga 2 anak perusahaan berjuang bersama-sama dengan stakeholder, maka kita sekarang ini sudah mendapat PI 3%. Dari visi dan misi tentunya bahwa visi kita itu terwujudnya masyarakat yang cerdas, berwibawa, dan mandiri
di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian misi kita adalah membentuk sumber daya manusia yang cerdas, bermartabat dan unggul. Seterusnya yang paling penting di sini adalah meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan apa yang tadi sudah disinggung oleh Direktur Utama KNRG, yaitu Participating Enterprise atau PI ya, dalam pengelolaan keuangan daerah. Ya, itu judul itu yang kami ambil untuk nantinya kita menuju kepada nanti apa yang selama ini diperbincangkan, bahkan merupakan tentang bergulung di masyarakat, bahwa benar kerja apa, seperti apa ya, itu akan menjawab itu. Lanjut. Bahwa pengelolaan partisipasi ini adalah dasar hukumnya itu, yaitu Permen yang tadi 37 tahun 2016. Lalu kemudian bahwa pengertiannya adalah ada ya, nanti materi juga, nanti mungkin ada tindakan juga itu, karena ini waktu sehingga saya harus mengambil pada poin yang penting saja. Kemudian bahwa penawaran biaya 10% ini itu sudah disetujui untuk onshore oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi, maka pada waktu itulah bahwa kontraktor wajib menawarkan biaya 10% kepada badan usaha milik daerah. Ya, pada saat itu. Yaitu kapan itu? Yaitu pada bulan Oktober tahun 2019, setelah ditetapkan oleh Presiden Jokowi untuk itu onshore, ya, maka Maluku, ulangi, waktu itu masih Maluku Tenggara Barat, sekarang Kepulauan Tanimbar ditetapkan sebagai penerima dan penghasil daripada migas itu. Ya, blok Musela. Dilihat daripada sisi jarak dan lain sebagainya, memenuhi syarat apa yang telah disampaikan tadi. Oke, lanjut. Syarat untuk ketentuan, syarat dan ketentuan BUMD ya, itu mengacu pada dasar pendirian BUMD, yaitu PP nomor 54 tahun 2017. Ya, itu yang mengacu dari sana. Kemudian pendirian untuk BUMD dan itu pengelolaan biaya 37 tahun 2016. Ya, sudah jelas di sana apa yang BUMD lakukan. Ya, sehingga kalau ada suara-suara sumbang di luar bilang bahwa nanti BUMD dibubarkan dengan saudara, undang-undang jelas. Ya, dasar hukum jelas, saya belum membantah. Ya, kita akan bekerja. Oke, lanjut. Ulangi. Kemudian sumber modal untuk BUMD tadi di atas, gitu ya. Jadi penyertaan modal dari daerah yang sekarang ini dilakukan, ya, berdasarkan itu Perda nomor 5 tahun 2012 sudah diikatkan berdiri gitu, ya sampai sekarang. Kemudian bahwa BUMD bisa melakukan pinjaman, ya sebagai modal. Kemudian BUMD bisa melakukan itu ada hibah untuk BUMD dan lain sumber-sumber modal lainnya, yaitu bersama dengan investor lainnya untuk bisa menumbuhkan BUMD di depan untuk melayani kesejahteraan masyarakat. Kemudian bahwa pembentukan BUMD, ya, jadi BUMD ini terbentuk, ini ada dua jenis BUMD. BUMD adalah merupakan perusahaan umum daerah dan persero daerah, ya, itu. Nah, kita yang tadi energi kita berada di tataran bawah ini, yaitu berada pada persero, ya, yang mana telah ditetapkan dengan Perda nomor 5 dan telah direvisi dan muncullah Perda nomor 11 tahun 2021 tanggal 29 Desember tahun kemarin sudah ditetapkan itu. Jadi kita berada pada posisi ini. Nah, sehingga dengan demikian maka persero dan dalam lingkungan energi boleh membentuk dua anak perusahaan itu, ya, sehingga Tanimbar Energi Abadi dan Tanimbar Energi Mandiri terbentuk sampai sekarang ini. Jelasinnya Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini bahwa mengapa sehingga BUMD dibentuk dan kemana arahnya dan apa yang dia kerjakan. Bahwa BUMD ini dia mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ya, acuan dari sana. Ya, kemudian dari situ lalu kemudian pendirian BUMD ini selain undang-undang tadi maka undang-undang nomor 3 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, ya, bahwa BUMD dibentuk. Nah, sekarang BUMD ini sudah bekerja, punya serta merta mau bekerja.
Tetapi lewat analisa dan lain sebagainya dari itu staf-staf ahli dari pemerintah daerah, sehingga boleh dibentuk, termasuk anak perusahaan itu dapat dibentuk. Ya. Nah, dengan demikian bahwa setelah itu mengacu pada itu EPJMD tadi, maka bentuk dengan itu undang-undang itu nomor 12 tahun 2011. Ya, lalu Perseroda itu dia mengacu pada PT, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007. Ya, sehingga Persero itu sudah masuk dalam Perda yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, dengan demikian bahwa mulai dari penanaman modal ya sampai pada itu lalu kemudian turun pada BP nomor 12 tahun 2019 ya, bahwa anggaran itu dituang ke dalam APBD ya, lalu kemudian diberikan kepada BUMD ya. Di dalam pelaksananya adalah bahwa didasari rencana bisnis dari dan rencana kerja anggaran BUMD, yaitu kan pusat pemerintah daerah, lalu anggaran yang tertuang dalam APBD itu disalurkan kepada BUMD untuk melaksanakan operasionalnya. Saya langsung saja, saya singkat tetapi jelas sekali. Kalau yang dipaparkan oleh Direktur Utama Tanimbar Energi jelas, ada aturan-aturannya dan seterusnya, bagaimana kesiapan dan seterusnya. Kemudian yang baru saja selesai dilanjutkan oleh Pak Dirut dari Abadi jelas. Kalau bagian Tanimbar Energi itu hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Kenapa saya harus bilang begini? Kadang kita ngomong terkait dengan impact, lalu kemudian masyarakat berpikir impact datang dan mau kasih uang. No. Impact datang, proyek banyak dan kita dilibatkan semua orang Tanimbar. No. Tadi sudah dijelaskan usia sumber daya kan? Harus ada. Makanya saya singkat tapi jelas sekali. Untuk Tanimbar Energi ini hal teknis. Mandiri. Saya memang baru 2 bulan ya. Tapi setelah saya pelajari, lalu saya berpikir apa yang Tanimbar Energi harus siapkan untuk masyarakat, terutama arus bawah, para petani, para nelayan, dan yang nanti lebih besar dari itu lagi ada. Saya belum bicara terkait dengan gas alam yang tadi sudah disinggung banyak itu. Apalagi tadi jelaskan tunggu saja tahun 2030. Yang saya singgung apa yang merupakan kesiapan Tanimbar Energi untuk masyarakat sekarang ini. Saya singkat saja, upaya-upaya dari Tanimbar Energi untuk memberdayakan masyarakat itu ada lagi proyeksi-proyeksi, ada lagi pemikiran-pemikiran ke depan yang harus dilaksanakan dan dia langsung merujuk ke masyarakat. Saya bilang perusahaan orang bilang lagi kan, contoh yang bisa datang baru bikin itu apa namanya bawang. Tadi saya lihat bawang bagus saja. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan bawang. Ada hal lain lagi, ada berpikir yang luar biasa. Di situ ketong sudah bisa rekrut tenaga kerja. Kalau hasil bisa, ya ketong bisa atasi pasar. Bawang susah di Tanimbar, bisa ketong atasi ke depan. Di pasar sana bawang sekarang itu 55.000 per kilo. Jangan bicara banyak, saya bicara itu saja. Siapa yang pelakunya, Bapak Ibu? Di bawah motivasi dari Tanimbar Energi Mandiri. Ada yang program yang lain, saya mau bilang malu kalau saya bisa bikin. Saya setelah kemudian dipercayakan oleh Ibu Direktur, saya sudah kunjungi tempat itu 2 kali. Hanya saya mau lihat tenaga yang datang merekrut untuk kerja kesen, hasilnya ada kesen. Itu yang saya pikir-pikir.
Kalau bicara ada di abadi, ada di kan kalau bicara masyarakat. Jadi jangan mengharapkan migas datang lalu kasih uang pada bisa. Mesti kita punya persiapan. Yang petani nanti saya petani lagi, yang bapak ibu yang sekarang juga petani. Kita siap apa sih? BUMD tani barang mandiri siap itu. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Media Tifa Tanimbar.